Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, hakikat hidup ini adalah ujian. Karena memang dunia ini tempatnya ujian. Oleh karenanya, maka setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami dan merasakan ujian dan cobaan. Hanya saja bentuk ujiannya yang berbeda, tingkat ujiannya yang berbeda. Tapi pada hakikatnya, setiap kita, setiap manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia dalam kehidupannya pasti mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama, Allah ingin menilai kualitas keimanan para hambanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira akan dibiarkan saja hanya dengan mengatakan kami sudah beriman, padahal belum ada ujian bagi mereka. Kemudian tujuan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian bagi kita manusia karena Allah ingin menyeleksi, menilai kualitas kesungguhan dan kesabaran para hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 154. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Yang artinya, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga begitu saja, padahal belum nyata orang-orang yang bersungguh-sungguh dan orang-orang yang bersabar di antara kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia dalam kehidupannya secara umum ada dua bentuk. Yang pertama, bentuk ujian yang berupa keburukan, sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang kedua, bentuk ujian yang berupa kebaikan, sesuatu yang kita inginkan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu semua manusia dengan ujian bentuknya keburukan dan kebaikan, dan hanya kepada kamilah semua manusia akan kembali. Contoh ujian yang pertama, yakni ujian yang bentuknya keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Yang artinya, sungguh akan kami uji manusia dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Contoh ujian yang bentuknya keburukan, seperti saat ini kita alami adanya wabah corona. Kemudian bentuknya, contoh yang selanjutnya yakni sakit, gempa bumi, kecelakaan, kelaparan, dan sebagainya. Dan ketika Allah menguji dengan ujian yang bentuknya keburukan ini, maka responnya hanya satu, yakni kita harus bersabar menghadapi, menerima ujian tersebut. Bentuk ujian yang kedua dalam hidup ini yakni ujian yang berupa kebaikan.
sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kalau kita alami, kadang kita menganggap ini nikmat. Padahal hadirin, para pendengar, ini juga ujian dari Allah. Dan contohnya Allah gambarkan di dalam surat Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Wa'lamu, ketahuilah, annama amwalukum, sesungguhnya harta-harta kamu, wa auladukum, dan anak-anak kamu, fitnah, ujian bagi kamu. Hadirin para pendengar yang berbahagia, dari ayat ini kita bisa pahami bersama bahwa ternyata harta juga ujian. Banyak orang yang berlomba-lomba mengumpulkan harta yang melimpah dengan berbagai cara, padahal harta adalah ujian bagi kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ada seorang yang bernama Qarun. Qarun diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni diberikan harta yang melimpah, diberikan emas permata yang sangat melimpah. Namun Qarun gagal menjalani ujiannya. Maka Allah murka. Allah benamkan harta dan dirinya ke dalam bumi karena ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang kedua, ujian yang bentuknya kebaikan, sesuatu yang kadang kita inginkan, yakni jabatan. Saat ini banyak orang-orang yang ingin menjadi pejabat, padahal jabatan juga ujian. Begitu banyak orang yang masuk penjara gara-gara jabatannya. Begitu banyak orang yang sengsara gara-gara tidak amanah terhadap jabatannya. Contoh yang ketiga, bentuk ujian yang bentuknya kebaikan, yakni wa auladukum, anak kita. Anak juga ujian bagi kita. Anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak ini kita mampu rawat dengan baik, maka yakin anak ini akan menjadi tabungan investasi bagi kedua orang tuanya. Tapi sebaliknya, ketika anak ini kita sia-siakan, kita tidak rawat, kita tidak didik dengan baik, maka anak ini akan menjadi fitnah, ujian bagi orang tuanya. Para pendengar yang berbahagia, kesimpulan dari kultum ini, hidup ini hakikatnya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap kita manusia pasti akan mengalami ujian dan cobaan. Yang kedua, ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita pasti sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan yang ketiga, ada hadiah, ada hikmah, ada reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang lulus ketika diujinya. Ketika kita diuji oleh Allah dengan berupa kebaikan, dengan harta, jabatan, dengan anak, maka satu kuncinya supaya kita lulus, yakni bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.